kira-kira mungkin nggak khilafah berdiri? Itu nggak mutu sama sekali. Kenapa? Rasul tidak pernah bohong. Paham teman sekalian? Maka ketika kemudian saya menyampaikan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, maka itu adalah qaul dari Rasulullah. Anda mau protes apapun terserah, Anda mau kemudian debat apapun terserah, Anda mau bilang ini meragukan ini nggak mungkin ya bakal begini, ini bakal kayak begini, ini bakal terserah Anda. Yang nggak bisa Anda lakukan adalah Anda menghapus itu daripada kitab-kitab para ulama. Anda menghapus bahwa hadis itu pernah diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa debat nanti, tapi yang nggak bisa kita debat adalah ini sudah diucapkan oleh Rasulullah dengan satu atau dengan lain cara. Khilafah pasti berdiri, Anda suka atau Anda tidak suka. Lah kenapa? Simple, karena itu sudah jadi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salat dan salam mari kita curah limpahkan senantiasa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati kita semua pada hari ini, pada malam ini. Allah memberikan kebaikan demi kebaikan pada kita. Allah turunkan karunia-karunia pada kita. Allah tempatkan tempat kita nanti di tempat yang paling baik karena hari ini. Dan kita memohon kepada Allah, ya Allah cintakan diri kami pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang tiada habisnya, dengan rindu yang tiada hentinya, sehingga ketika kita mati lalu kemudian dibangkitkan di yaumil kiamat berjumpa mudah-mudahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau mengakui kita sebagai bagian daripada umatnya, dan mudah-mudahan kita dituntun oleh beliau memasuki pada surga Allah, dan bersama-sama dengan beliau kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada hari yang lebih kita rindukan daripada hari itu insyaallah. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, para ulama, asatiz, alim yang di depan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada hari ini teman-teman sekalian kita hadir untuk sedikit mengingatkan diri kita tentang satu janji daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang mungkin bisa jadi terjadi di masa kita, bisa jadi juga kita adalah bagian daripada janji itu. Tapi tidak penting bagi kita siapa yang akan merealisasikan janji ini. Yang penting bagi kita adalah kita meyakini dan kita berbuat yang terbaik untuk ini. Tahun 2007 teman-teman sekalian, untuk kedua kalinya saya mendengarkan kisah tentang Muhammad Al-Fatih. Setelah awal tahun 2002 saya mendengar kisah ini daripada Ustadz Fatih Karim. 2007 saya masih ingat banget pada saat itu persiapan konferensi khilafah tahun 2007, Ustadz Hafiz Abdurrahman datang menceritakan kembali tentang Al-Fatih, lalu membangkitkan ingatan-ingatan saya tahun 2002 ketika saya masuk Islam. Di tahun 2007 itu akhirnya saya memutuskan saya harus buat satu buku tentang Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Karena bagi saya ini adalah cara balas dendam yang paling elegan. Karena terus terang buku pertama saya itu lahir karena saya pengen nulis tentang bagaimana pandangan orang awam tentang Islam, orang yang baru masuk Islam tentang Islam. Buku kedua saya itu adalah balas dendam. Kenapa balas dendam? Karena lahir daripada rasa benci, dendam dan segala macam. Kenapa? Tiap kali saya ngisi, tiap kali saya nyampein Islam, saya nyampein tentang bisyarah Rasulullah, orang banyak yang ragu. Dan keadaan zaman sekarang keadaan zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang pembicaraan tentang khilafah itu umum, pembicaraan tentang kebangkitan Islam itu sudah sangat mainstream. Tapi kira-kira tahun 2008, sekitar 12 tahun yang silam ke belakang, itu belum ada pembicaraan kayak gini. Anda bisa tanya sama senior-senior Anda, orang yang ngomong tentang khilafah itu orang yang gila, orang yang stres, orang yang dianggap nggak mungkin dan segala macamnya. Ketika saya kemudian pernah satu waktu saya diminta ngisi ke satu tempat, kemudian dibilang, Ustadz mohon maaf ya, jangan ngomong tentang politik, jangan ngomong tentang khilafah, dan jangan ngomong tentang syariat pada saat itu. Saking keselnya saya bilang saya harus tulis satu buku tentang Muhammad Al-Fatih, bukan untuk menceritakan tentang Muhammad Al-Fatihnya, tapi menceritakan tentang bisyarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena teman-teman sekalian, itulah satu-satunya hal yang membuat saya minimal secara pribadi tetap mau berjalan di jalan dakwah ini. Kenapa? Kalau kita nggak punya bisyarah, itu kita sulit banget untuk berjuang. Kita sulit banget untuk bisa bertahan di dalam jalan dakwah. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya bisyarah, segala sesuatu terlihat mustahil. Lah gimana nggak mustahil? Antum bayangin aja.
Kalau kita ngomong 1-2 jam gitu kan ya, paling berapa orang yang mau sadar? Paling berapa orang yang mau untuk dengerin? Apalagi zaman sekarang.